Banjir di DKI Jakarta atau di daerah aliran Sungai Ciliwung ini sudah terjadi sejak tahun 1621, bahkan saat DKI Jakarta masih dikenal sebagai Batavia. Kita lihat sebenarnya apa penyebab dari banjir di daerah aliran Sungai Ciliwung. Ada beberapa penyebabnya, kita kelompokkan ke dalam 4 faktor di sini. Adanya pemukiman padat penduduk di aliran atau di daerah aliran Sungai Ciliwung. Data dari tahun 2017 sudah mencatat bahwa 59% das atau daerah aliran Sungai Ciliwung ditutupi permukaan dari padat penduduk. Maksud kami ada pembangunan rumah-rumah dan juga banyak hal yang menyebabkan Sungai Ciliwung ini yang lebarnya semakin tahun semakin mengecil. Kemudian ada pendangkalan sungai, sama berakibatnya dari pemukiman padat penduduk, kemudian juga ada sampah dan juga tumpukan lumpur yang tidak dibersihkan secara bertahap. Ada juga penyebab lainnya yaitu sampah. Ternyata berdasarkan data sampah di Sungai Ciliwung ini mencapai 30 ton per harinya yang menjadi salah satu faktor perusak lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah limbah, baik itu limbah rumah tangga dan juga limbah industri. Pemirsa, banjir yang melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta, terutama Jakarta Selatan, berdampak terhadap aktivitas dan ekonomi masyarakat. Mulai dari operasional fasilitas umum hingga meruginya harta benda warga akibat terendam banjir. Banjir yang merendam kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya berimbas pada operasional transportasi umum seperti Transjakarta. Belasan petugas gabungan memperbaiki separator di ruas jalan Transjakarta yang berada di halte Pejaten, rute Ragunan Tosari, Jakarta Selatan. Dengan dibantu 2 kendaraan berat, separator ini bergeser dari posisi sebenarnya karena arus banjir yang cukup deras. Diketahui banjir setinggi 80 cm hingga 1 meter di sekitar halte Pejaten baru surut pada pukul 11 malam tadi. Banjir yang merendam pemukiman warga Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sudah surut sejak Minggu pagi. Sebelumnya, banjir merendam permukiman Pejaten Timur hingga setinggi 2 meter. Endapan lumpur yang cukup tebal kini memenuhi rumah dan jalan-jalan permukiman mereka. Sejumlah warga yang tadinya mengungsi kini mulai kembali ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan rumahnya. Banjir di Jalan Kemang Raya saat ini sudah surut dan kini dapat dilalui kendaraan kembali. Sejumlah mobil nampak penuh lumpur akibat terendam banjir. Selain itu, salah satu minimarket hancur hingga basement di sejumlah gedung pun terendam air. Evakuasi dilakukan petugas gabungan TNI Angkatan Darat, Tagana, dan Dinas Kebakaran Jakarta Timur. Warga korban banjir trauma dan ketakutan saat dievakuasi dengan perahu karet. Petugas Dinas Kebakaran menurunkan 80 orang personel yang terdiri dari rescue Dinas Kebakaran dan Satpol PP untuk melakukan evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan perahu karet. Hingga Kamis siang, petugas masih terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada lagi warga yang terjebak di dalam rumah. Sejak November 2020, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta siap membebaskan 630 bidang lahan untuk dijadikan waduk dan untuk pemulihan Sungai Ciliwung. Salah satu wilayah yang sedang dalam proses pembebasan lahan adalah Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tercatat total 1.000 hektar di area bantaran Sungai Ciliwung sedang dalam proses pembebasan, terdiri dari lahan kosong milik warga, rumah, dan tempat usaha. Negosiasi proses pembebasan dengan Pemprov DKI Jakarta sudah dimulai sejak 2017 dan kepemilikan lahan ini perlahan mulai beralih ke pemerintah sejak 2018. Proses ini terhenti di tahun 2019 karena ada penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta serta tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Satgas Naturalisasi Sungai Ciliwung dan sukarelawan Komunitas Peduli Ciliwung yang sempat menyusuri Sungai Ciliwung pada 11 dan 12 November lalu menemukan sedikitnya 34 titik tumpukan sampah dan tempat pembuangan sampah akhir yang dikelola warga. Ini baru temuan sepanjang aliran Sungai Ciliwung dari Sukaresmi Kota Bogor menuju Depok, Jawa Barat. Lalu bagaimana kondisi Ciliwung dari Depok menuju pintu air Manggarai, Jakarta? Ratusan titik tumpukan sampah ditemukan. Selain itu, dalam perjalanan sepanjang 70 km susur sungai dari Bogor menuju Manggarai, Jakarta Selatan, ditemukan pula limbah pabrik ilegal. Setidaknya ada sekitar 11 limbah pabrik ilegal yang dibuang langsung ke sungai sehingga menimbulkan bau tak sedap. Beberapa dari limbah itu diduga limbah pabrik tahu. Kondisi Sungai Ciliwung di Jakarta juga dipenuhi bangunan rumah.
tidak ada vegetasi, dan sempadan sebagai tempat parkir air menyebabkan resiko banjir makin besar. Sementara, seperti diamanatkan dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, pengelolaan sungai meliputi konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak sungai. Dalam peraturan pemerintah itu juga disebutkan bila konservasi sungai diimbau melibatkan warga. Namun faktanya, bantaran sungai tak hanya di Ciliwung kerap dimanfaatkan untuk tempat tinggal, juga tempat usaha. Di Jakarta, fenomena pemanfaatan lahan bantaran sungai untuk kepentingan non-konservasi salah satunya lantaran tingginya urbanisasi ke ibu kota. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2019 mencapai 11.063.324 jiwa. Termasuk warga negara asing 4.380 jiwa. Sementara itu luas DKI Jakarta hanya 662,33 km persegi. Artinya kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi. Bandingkan dengan kepadatan penduduk Indonesia yang hanya 141 jiwa per kilometer persegi. Tak heran Jakarta rentan dilanda banjir karena ada intervensi terhadap kepentingan konservasi sungai. Musim hujan kali ini berbarengan dengan La Nina, sehingga ada peningkatan curah hujan. Mayoritas drainase di ibu kota menurut data Pemprov DKI Jakarta berkapasitas maksimal menampung 100 mm hujan per hari. Berangkat dari pengalaman pada awal tahun 2020 yang curah hujan hariannya mencapai 377 mm, drainase tidak akan bisa menampung sehingga dipastikan banjir. Debit air ini belum termasuk limpahan dari Bendung Katulampa di Jawa Barat. Sebelumnya, awal musim hujan pada Oktober 2018, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melakukan pemantauan program dan upaya antisipasi banjir Jakarta. Salah satunya dengan program normalisasi Sungai Ciliwung. Program ini tidak berlanjut di 2019 lantaran dana normalisasi kali di Jakarta tidak dianggarkan dalam APBN 2019. Namun normalisasi yang kala itu diterjemahkan dengan betonisasi dianggap merusak alam dan ekologi. Sebenarnya normalisasi Sungai Ciliwung bertujuan untuk mengembalikan lebar Ciliwung ke kondisi semula antara 35 sampai 50 meter. Kemudian untuk memperkuat tebing, membangun tanggul, membangun jalan inspeksi dengan lebar 6 sampai 8 meter di sisi sungai. Normalisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampung air dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik, serta untuk menata kawasan di sekitar Sungai Ciliwung. Dan berikut daerah potensi banjir di Jakarta merujuk data Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Berikut adalah hasil tugas poster yang telah kami buat dengan judul Perencanaan Mitigasi Bencana Banjir di Area Tepian Sungai Ciliwung. Banjir di daerah aliran Sungai Ciliwung merupakan salah satu bencana yang rutin terjadi di Indonesia, khususnya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Faktor utama penyebabnya meliputi tata ruang yang tidak optimal, penurunan kapasitas daya dukung lingkungan, curah hujan tinggi, dan sedimentasi sungai akibat aktivitas manusia. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 telah menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 10 triliun rupiah, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, serta kerusakan infrastruktur yang signifikan. Sebagai ibu kota negara pada saat itu, Jakarta memerlukan kebijakan publik yang terintegrasi untuk mengurangi resiko banjir di masa depan. Namun, berbagai upaya yang dilakukan seperti normalisasi sungai dan pembangunan bendungan masih terkendala masalah koordinasi antar lembaga, partisipasi publik yang rendah, dan kurangnya evaluasi kebijakan berbasis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, melalui studi literatur, jurnal, dan buku referensi tentang kebijakan mitigasi bencana. Selanjutnya yaitu pada poin pembahasan. Penyebab terjadinya bencana banjir di DKI Jakarta, tepatnya di area tepian Sungai Ciliwung, berdasarkan pengalaman penulis dikarenakan pembuangan sampah di sungai dan drainase yang mengakibatkan sungai dan saluran drainase tersumbat. Banyak daerah resapan air yang mengalami pengerasan, sungai yang mengalami sedimentasi sehingga kapasitas sungai untuk menampung air berkurang, dan adanya bangunan liar di area tepian sungai. Bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta dapat diminimalisir dengan cara mitigasi struktural
dan non-struktural, tepatnya di kawasan Sungai Ciliwung. Akar masalah banjir yang pertama adalah tingginya curah hujan, kemudian pembuangan sampah sembarangan, berkurangnya daerah resapan air, dan pendangkalan sungai akibat sedimentasi. Selanjutnya adalah dampak bencana. Dampak bencana banjir ada 3, yaitu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk dampak sosial, contohnya adalah kehilangan tempat tinggal. Kemudian untuk dampak ekonomi, contohnya adalah kerugian materi akibat kerusakan infrastruktur. Yang terakhir adalah dampak lingkungan. Contohnya adalah kerusakan ekosistem sungai dan pencemaran air. Upaya penanggulangan banjir ada 2, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Untuk mitigasi struktural dilaksanakan dengan pembuatan kanal, normalisasi sungai, dan pembuatan ruang terbuka hijau. Untuk mitigasi non-struktural dilaksanakan dengan penyuluhan kebencanaan, gotong royong masyarakat, dan simulasi evakuasi. Ketika hujan deras terjadi, debit air Sungai Ciliwung sangat meningkat, kemudian meluap ke daratan dan mengalami bencana banjir. Banjir mempengaruhi dan bisa melumpuhkan seluruh mobilitas masyarakat. Perencanaan mitigasi bencana banjir, baik yang struktural maupun yang non-struktural di area tepian Sungai Ciliwung sangat diharapkan mampu membangun tanggap bencana banjir. Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan infrastruktur dan merealisasikan tindakan dalam mengurangi bencana banjir. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran, komunikasi, serta gotong royong. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat juga sangat diperlukan, agar pemerintah lebih siap menghadapi ketika bencana datang dan lebih cepat pulih pasca bencana melanda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.